kita pada malam hari ini dapat diberkahi oleh Allah, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana nantinya akan menjadi hujjah lana ya, dan menjadi miftah lana di kubur jannah untuk selanjutnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam berupa juga dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah untuk barkan Islam, barkan dakwah yang seluruh dunia, dan alhamdulillah kita dalam kesempatan yang Islam di mana-mana, dakwah yang sudah berada di mana-mana, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga agar telah kita manfaatkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hasanan ayyuhal ikhwah dan teman-teman sekalian, ya bari rahmani wa rahmatullah jami'an. Tentunya pada malam hari ini teman-teman sekalian ya sudah menyempatkan di waktu yang teman-teman sekalian ini, dan tentunya pada malam hari ini pula kita sedang berada di tengah bulan Sya'ban, yang mana beberapa hari kemudian kita akan bertemu dengan bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan ya. Dan bagaimana dikatakan oleh Bakar ya, dalam kitab Bakar al-Bakri al-Bakri ya, mana dikatakan bahwa bulan Rajab adalah bulan yang kita menanam, bulan Sya'ban adalah bulan yang mengurangi tanaman kita, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk kita memanen apa yang kita usahakan. Maka dari itu kita berdoa bersama semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan bulan beberapa hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, untuk memanfaatkan waktu yang ada ya, yang malam yang seperti ya, di langit dan sedang turunkan airnya ya, semoga apa yang turunkan yang bertahan semua ya, Allah memberkati ya. Dan sebelum kita masuk kepada acara ini pada malam hari ini, alangkah baiknya saya sebagai moderator akan membacakan daripada susunan acara ya, yang akan kita jalan pada malam hari ini. Baik. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini yaitu acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua adalah penyampaian materi ya, yang akan dibawakan oleh Wira Masjid Bakrun ya. Kemudian acara yang ketiga adalah tanya jawab kita bulan. Kemudian acara yang keempat adalah penutup ya. Oke teman-teman sekalian ya, sebelum kita memasuki pada acara ini pula, terlebih dahulu mari kita bersama-sama memperbaiki niat kita, mengikhlaskan niat kita ya, untuk menimba ilmu ya, agar kelak apa yang kita niatkan nanti, apa yang kita catat nanti, apa yang kita simak dari penjelasan tadi nanti ini akan menjadi berkah untuk kita semua, sehingga bukan hanya mendengar tapi kelak setelah keluar dari aplikasi ini masalah kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan Rabbul Alamin, tentunya sebagai bentuk bekal kita ya, bekal kita kelak ya, kita nanti. Oke teman-teman sekalian, untuk memanfaatkan waktu yang ada, marilah kita masuki acara yang pertama yaitu acara pembukaan al-Bismillah Fahayyina Nahtamu Hadzal Barnamij Qira'atul Al-Basmalah Kadzalika Qira'atul Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pembukaan acara ini Basmalah dan juga surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, baiklah teman-teman sekalian, kita beranjak ke acara yang kedua, yaitu penyampaian materi. Kita sebelum penyampaian materi ini, silakan teman-teman menyiapkan pertanyaan faedah yang ada yang akan disampaikan nantinya. Ya, adapun pemateri kita pada malam hari ini yaitu Tazkira Mandiri Bangun, ya, untuk sirah dan singkatnya, ya, sirah dan singkatnya. Beliau lahir di Pangkal Pinang, ya, kelahiran tahun 1983, dan ternyata beliau juga pernah menjadi santri, masya Allah, ya, sama-sama santri. Pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Al-Baitinah, Gresik. Masya Allah, maka baik tempatnya jauh, ya, Gresik. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan S1-nya Darul Hadis, ya, Hadramaut, Yaman. Pak Hisan? Lah Ustaz, enggak mulazamah Ustaz, bukan kuliah Ustaz, mulazamah Ustaz. Dan ketika kemudian saat ini beliau mengajar di Ma'had Al-Baitinah Yogyakarta, ya, dan juga selain mengajar beliau ini adalah pembina Ma'had Joglo Tahfiz Yogyakarta, ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang dilakukan oleh Tazkira Mandiri Bangun selama ini tentunya, ya, sampai sekarang itu semua amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mantap sekali. Baiklah teman-teman sekalian, kita langsung masuk kepada acara yang kita pada malam hari ini, yaitu mendengarkan tausiah dan juga beberapa faedah yang akan disampaikan oleh Tazkira Mandiri Bangun, Pak Ustaz Muhammad Ali Jainal. Baik. Jazakallah khair Ustaz Mukhalis atas muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fillah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis ilmu ini, walaupun hanya melalui media online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat yang bisa kita dapati dari majelis ilmu semacam ini. Masyaallah ikhwah hafizakumullah, sebagaimana yang telah antum ketahui bersama bahwa di malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup penting untuk diketahui oleh seorang muslim, yaitu tentang nisfu Sya'ban. Ya, judulnya nisfu Sya'ban, antara adat dan syariat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sekarang kita sedang berada pada bulan Sya'ban, bulan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisinya dengan banyak berpuasa, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu dalam Sunan An-Nasa'i dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Usamah bin Zaid bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wahai Rasulullah, tidaklah kami melihat engkau itu berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Ya, kata Usamah bin Zaid, ma tasumu min Sya'ban, la walam araka tasumu min syahrin minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Ya, tidaklah aku melihat engkau itu banyak berpuasa melebihi puasamu di bulan Sya'ban. Menunjukkan bahwa Nabi alaihissalam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Maka kemudian Nabi alaihissalam mengatakan, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Kata beliau alaihissalam, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak manusia lalai akan keberadaannya,
dan dia berada di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun yurfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amalan-amalan itu diangkat kepada Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, dan aku senang ketika amalanku diangkat, aku berada dalam keadaan berpuasa. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa Nabi alaihi salatu wassalam ya banyak berpuasa di bulan Sya'ban, karena di bulan Sya'ban ini amalan akan diangkat ya ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi permasalahan yang sering menjadi kontroversi atau pembicaraan di tengah-tengah kita adalah tentang malam nisfu Sya'ban. Ini malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, yang sering dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita ya. Kalau antum perhatikan, di malam nisfu Sya'ban mereka berkumpul di masjid, kemudian melakukan acara seperti membaca surat Yasin ya bersama-sama, atau di antara mereka juga ada yang melakukan salat ar-raghaib ya, salat sebanyak 100 rakaat, kemudian di dalam setiap rakaatnya mereka membaca qul huwallahu ahad ya, surat al-ikhlas, dan amalan-amalan lainnya. Maka bagaimanakah posisi syariat terhadap permasalahan ini? Apakah ada keutamaan pada malam nisfu Sya'ban? Lantas kalau ada keutamaan padanya, apa yang harusnya kita amalkan? Maka inilah insya Allah yang akan menjadi pembahasan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita ya untuk bisa membahasnya dan memahami permasalahan yang ada. Baik. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah. Kita akan coba bahas terlebih dahulu dengan memaparkan ucapan sebagian para ulama yang mengatakan bahwa tidak ada amalan khusus ya di malam nisfu Sya'ban. Ya. Jadi ada kontroversi, sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Ya. Di antara yang mengatakan bahwa tidak ada amalan khusus ya di malam nisfu Sya'ban adalah Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi ya. Beliau adalah ulama besar mazhab Maliki. Beliau rahimahullahu taala mengatakan laisa fi lailatin nisfi min Sya'ban hadithun yusawi sama'ahu. Kata beliau rahimahullahu taala ya, tidak terdapat sebuah hadis pun ya, sebuah hadis yang sahih ya, yang benar periwayatannya, yang berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban. Jadi Al-Imam Ibnul Arabi ya, bukan Ibnu Arabi ya, tapi Ibnul Arabi ya, dengan alif lam ta'rif ya. Al-Imam Ibnul Arabi mengatakan bahwa tidak ada ya satu riwayat pun ya, satu riwayat yang baik periwayatannya atau yang sahih periwayatannya yang berbicara tentang malam nisfu Sya'ban. Ya, ini beliau mengatakan dengan tegas. Ya. Dalam Ahkamul Quran beliau juga mengatakan walaysa fi lailatin nisfi min Sya'ban hadithun ya'ulu alaihi la fi fadlihi wala fi nashil ajali fiha fala taltafitu ilaiha. Dalam Ahkamul Quran beliau mengatakan, dan tidak ada ya sebuah hadis pun dalam permasalahan nisfu Sya'ban ya yang bisa dijadikan sebagai hujjah ya, yang bisa dijadikan sebagai landasan, baik itu dalam permasalahan keutamaannya atau dalam permasalahan pencatatan ajal. Jadi dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa pada malam nisfu Sya'ban itu ajal untuk 1 tahun atau takdir pada 1 tahun yang akan datang itu akan ditulis. Maka ini pun termasuk tidak ada riwayat yang sahih tentangnya. Fala taltafitu ilaiha, maka janganlah kalian ya berpaling kepada hadis-hadis tersebut. Ya, jangan kalian kemudian melihat hadis-hadis tersebut, tidak perlu. Kenapa? Karena hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang tidak sahih. Ya. Kemudian juga disebutkan
oleh Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu taala. Ya. Beliau adalah seorang ulama negeri Syam. Beliau mengatakan, wa qala ahlu ta'dil wa tajrih laisa fi fadli lailatin nisfi min sya'bani hadithun yasih. Beliau mengatakan, ya, berkata para ulama ahli jarh ta'dil, artinya ulama hadis, para ulama ahli hadis mengatakan bahwa tidak ada, ya, hadis sahih, ya, satupun hadis yang sahih tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Beliau mengatakan bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Demikian juga disebutkan oleh al-Imam ulama Al-Azhari, ulama dari Al-Azhar, yakni Ali Mahfuz. Beliau mengatakan, wa jumlatul qawli anna kullal ahadith al-warida fi lailatin nisfi min Sya'ban da'iratun baina dha'fi wal wad'i wa adami sihhah. Ya. Syekh Ali Mahfuz Al-Azhari mengatakan, dan jumlatul qaul, ya, dan kesimpulan dari pendapatnya para ulama bahwa kullu ahadits al-waridah, semua hadis-hadis yang warid tentang malam nisfu Sya'ban, ya, dia berputar antara lemah dan palsu dan tidak sahih. Jadi kata beliau, hadis-hadis yang berbicara tentang malam nisfu Sya'ban, ya, imma dia dhaif atau palsu, dan yang penting tidak sahih, tidak ada yang sahih. Ya. Jadi ini kesimpulan para ulama. Demikian juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha dalam majalah Al-Manar, ya, beliau menyebutkan, wa kullul ahadits al-waridah fi lailati nisfi Sya'ban dairun amruha bainal wad'i wad-dha'fi wa adami sihhah. Ya. Senada dengan ucapan Syekh Ali Mahfuz, Syekh Muhammad Rashid Ridha mengatakan bahwa setiap hadis yang berbicara tentang malam nisfu Sya'ban, ya, dia berputar. Perkaranya berputar antara hadis palsu atau hadis lemah dan tidak sahih. Ya. Jadi kalau ada hadis yang berbicara tentang malam nisfu Sya'ban, kata beliau, imma hadisnya itu adalah hadis yang lemah, hadis yang tidak sahih, atau bahkan hadis yang palsu. Ya. Ini adalah ucapan para ulama yang kesimpulan dari apa yang mereka sampaikan, bahwa tidak ada, ya, hadis yang sahih yang berbicara tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ya, hadisnya berbicara atau apa, hukumnya, ya, berputar antara hadis dhaif, imma dia hadis dhaif atau bahkan hadis palsu. Baik. Ini ulama-ulama yang menilai bahwa tidak ada amalan atau keutamaan apapun pada malam nisfu Sya'ban. Ya. Namun barakallahu fikum, di sana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga oleh Al-Imam At-Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban. Hadisnya diriwayatkan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, melihat keadaan hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqih. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh makhluknya atau seluruh hambanya, kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang saling bermusuhan. Nah, ya,
kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang saling bermusuhan. Nah, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, sehingga ada hadis yang sahih yang berbicara tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, bahwa di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kecuali kepada orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang saling bermusuhan. Nah, makanya beliau, yakni Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa ucapan sebagian ulama yang mengatakan tidak ada sama sekali hadis yang berbicara tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, ini adalah ucapan yang kurang teliti, kata beliau. Ya. Dalam silsilah ahadits as-sahihah, ya, beliau menyindir Syekh Al-Qasimi tadi yang kita nukilkan juga ucapannya. Ya, Syekh Al-Qasimi ulama Syam, ya. Kata beliau, "Famana qalahu Syekh Al-Qasimi rahimahullahu taala fi islahil masajid an ahli ta'dil wa tajrih annahu laisa fi fadli lailatin nisfi min Sya'ban hadithun sahih falaysa mimma yanbaghi al-i'timadu alaih." Kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, apa yang dinukilkan oleh Syekh Al-Qasimi dalam karya beliau, ya, Syekh Al-Qasimi rahimahullahu taala, dalam karya beliau Islahul Masajid, di mana beliau menukilkan dari sebagian ulama ahlu ta'dil, ahli jarh ta'dil, yakni ulama hadis, annahu laisa fi fadli lailatin nisfi min Sya'ban hadithun sahih, di mana mereka mengatakan bahwa tidak ada sebuah hadis yang sahih pun dalam permasalahan keutamaan malam nisfu Sya'ban, falaisa mimma yanbaghi al-i'timadu alaih. Maka pernyataan ini tidak sepantasnya untuk dijadikan sandaran. Ya. Jadi beliau dengan tegas mengatakan bahwa ucapan para ulama yang mengatakan bahwa tidak ada hadis yang berbicara tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban ini tidak layak untuk dijadikan sandaran. Kenapa? Karena pada hakikatnya, pada realitanya, ada hadis yang berbicara tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Di antaranya adalah hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ya. Kata beliau, "Wala in kana ahadun minhum, ya, atlaqa mithla hadzal qaul fa inna ma uti min kibali tasarru wa adami wus'il juhdi litatabu'i turuq ala hadan nahwi alladhi baina yadaik." Ya. Kata beliau, ucapan-ucapan yang semacam ini, ya, dilakukan dengan terburu-buru. Ya, tasarru, ya, ini apa? Ya, terburu-buru. Demikian juga ada wus'il juhdi, kurang berusaha, kurangnya kesungguh-sungguhan, litatabu'i turuq, untuk meneliti jalan-jalan hadis. Ya, seperti yang Anda bisa lihat di hadapan Anda. Jadi beliau itu dalam silsilah hadis as-sahihah, beliau jelaskan jalan-jalan tentang hadis ini, ya, yang berkenaan dengan hadis ini, yang kemudian terbukti bahwa hadis ini adalah sebuah hadis yang sahih, yang bisa dipakai sebagai hujjah. Ya, makanya ketika ingin menentukan sebuah hadis itu hadis yang sahih atau hadis yang dhaif, ya, jalannya adalah, ya, kita mengumpulkan jalan-jalannya, jalan-jalan hadis tersebut. Ya, kalau misalnya hanya mengambil satu jalan saja, maka orang akan dengan mudah menghukumi, ya, oh ini dhaif, ini sahih. Ya. Penghukuman sebuah hadis itu sahih atau dhaif itu hanya bisa kita lakukan dengan jam'ut turuq, mengumpulkan jalan-jalan yang ada. Maka nggak bisa kemudian memvonis sebuah hadis itu hadis yang lemah tanpa mengumpulkan jalan-jalan yang ada. Baik, ini dari apa yang kita sampaikan bahwa ada sebuah hadis yang sahih yang berbicara tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ya. Bahkan barakallahu fikum, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan, ya, bahwa malam nisfu Sya'ban, ya,
atau keutamaan malam nisfu Sya'ban ini diakui oleh para ulama. Ya, diakui oleh banyak dari para ulama, katsir min ahli ilm. Ya, kita nukilkan saja ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Iqtidha Shiratil Mustaqim jilid kedua halaman 136. Ya, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala wa qad ruwiya fi fadlihi aw fi fadliha ay lailatan nisfi Sya'ban min al-ahadits al-marfu'ah wal athar ma yaqtadi annaha lailatun ya mufaddalah. Telah diriwayatkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Hadis-hadis yang marfu'ah, hadis-hadis yang marfu' kepada Nabi SAW. Demikian juga asar-asar yang memberikan konsekuensi bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam yang memiliki keutamaan. Ya. Kemudian beliau mengemukakan ya tentang kontroversi yang terjadi. Jadi kontroversi yang terjadi tentang malam nisfu Sya'ban ini sudah terjadi sejak lama. Kata beliau, wa minal ulama minas salafi min ahli al-Madinah ya wa ghairihim minal khalaf man ankara fadlaha. Di antara para ulama ya dari kalangan salaf, ini generasi awal Islam ya, dari kalangan tabi'in ya, dari penduduk kota Madinah dan yang selainnya dari kalangan khalaf, di antara mereka ada yang mengingkari keutamaan malam nisfu Sya'ban. Wa ta'ana fil ahadits al-waridah fiha. Dan mereka ya melemahkan hadis-hadis yang berbicara tentang ya keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ka hadits innallaha yaghfiru fiha li akthar min adadi sya'ri ghanami bani kalb. Ya. Seperti hadis yang mereka lemahkan adalah hadis yang mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni di malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala mengampuni manusia lebih banyak daripada jumlah bulu dombanya Bani Kalb ya, atau jumlah bulu kambingnya Bani Kalb. Maka hadis ini kata beliau dicela oleh banyak ulama atau dilemahkan oleh para ulama. Waqala, demikian juga mereka mengatakan la farqa bainaha wa baina ghairiha. Tidak ada perbedaan sama sekali antara malam nisfu Sya'ban dengan malam-malam lainnya. Jadi kontroversi tentang apa? Keutamaan malam nisfu Sya'ban ini sudah terjadi sejak lama. Ya. Jadi para ulama sebagian dari awal-awal Islam, di awal generasi Islam, ada yang tidak menerima hadis apa tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Kemudian mereka mengambil kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan sama sekali antara malam nisfu Sya'ban dengan malam-malam lainnya. Namun kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, lakin alladhi alaihi katsirun min ahli al-ilm ya au aktsaruhum min ashabina wa ghairihim ala tafdiliha. Namun kata Syekhul Islam, dan Syekhul Islam kita kenal ya, penelaahan beliau yang demikian luas, pengetahuan beliau tentang khilaf-khilaf yang terjadi di antara para ulama dari berbagai mazhab. Di dalam permasalahan keutamaan nisfu Sya'ban ini, beliau mengatakan katsirun min ahlil ilm. Ya, kebanyakan ahlul ilm ya, atau banyak di antara ahlul ilm au aktsarhum, atau bahkan mayoritas mereka ya, baik itu dari kalangan ashabina, dari kalangan ulama mazhabnya beliau bermazhab Hambali. Ya, jadi para ulama dulu bermazhab, ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau bermazhab Hambali. Dan kebanyakan para ulama, baik itu dari mazhab kami, wa ghairihim, dan juga dari yang selain mazhab kami, ala tafdiliha, mereka berpendapat adanya keutamaan pada
malam nisfu Sya'ban. Ya. Wa alaihi yadullu ya nasu Ahmad. Dan keutamaan ini juga ditunjukkan oleh nas dari Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal ya menyatakan bahwa malam nisfu Sya'ban itu memiliki keutamaan. Ya. Li ta'addudil ahadits al-warida fiha. Karena banyaknya hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan malam tersebut. Ya. Wa ma yusaddiqu dzalika minal athari salafiyah. Ya. Demikian juga dibenarkan dengan beberapa asar-asar dari kalangan salafus saleh. Ya. Wa qad ruwiya ya ba'du fadailiha fil masanid was sunan. Ya. Wa in kana qad wada'a fiha asya' ukhra aw wudi'a fiha asya' ukhra. Maka riwayat-riwayatnya tentang keutamaan nisfu Sya'ban telah diriwayatkan dalam musnad-musnad dan kitab-kitab sunnah. Walaupun sebagiannya ada yang berpredikat palsu. Ya. Jadi ada hadis-hadis yang memang sahih dan banyak riwayatnya. Ya. Nah ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi kontroversi tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban sudah terjadi sejak dulu. Ya. Namun kata beliau, mayoritas para ulama menyebutkan bahwa malam tersebut memiliki keutamaan. Ya. Kenapa? Karena banyaknya hadis-hadis yang berbicara tentang permasalahan itu. Ya. Banyaknya hadis yang berbicara tentang permasalahan itu, ya, walaupun sebagiannya memiliki kelemahan, menunjukkan bahwa ada asalnya. Ya, keutamaan malam nisfu Sya'ban ini memiliki asal. Apalagi ternyata di antara riwayat-riwayat tersebut memang ada yang sahih, seperti yang disahihkan oleh Al-Alamah Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya. Sehingga pendapat mayoritas para ulama adalah apa? Mereka mengatakan bahwa memang nisfu Sya'ban ini memiliki keutamaan. Ya. Bahkan diriwayatkan dari sebagian tabi'in, ya, tabi'in dari negeri Syam, ya, mereka benar-benar memuliakan dan bersungguh-sungguh untuk beribadah di malam nisfu Sya'ban. Nah, ini prakteknya. Ya. Para ulama yang berpendapat bahwa malam nisfu Sya'ban itu memiliki keutamaan, mereka benar-benar memuliakan dan bersungguh-sungguh beribadah di malam nisfu Sya'ban. Ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif. Beliau menyebutkan nama, sebagian nama dari kalangan tabi'in yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ya. Baik. Nah, kata beliau, wa lailatun nisfi min Sya'ban kana tabi'un min ahli Syam ka Khalid bin Ma'dan wa Makhul wa Luqman ibn Amir wa ghairihim yu'azzimunaha wa yajtahiduna fiha fil ibadah. Nah, ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, ya, dan malam nisfu Sya'ban dahulu sebagian dari kalangan tabi'in, ya, tabi'in yang tinggal di negeri Syam, ya, seperti Khalid bin Ma'dan, kemudian Makhul dan Luqman bin Amir dan selain mereka, yu'azzimunaha, mereka mengagungkan malam nisfu Sya'ban wa yajtahiduna fiha fil ibadah, dan mereka bersungguh-sungguh beribadah di malam tersebut. Ya. Jadi para ulama yang menyatakan bahwa ada keutamaan pada malam nisfu Sya'ban, mereka mengisi, ya, malam tersebut dengan beribadah, ya, dengan sungguh-sungguh beribadah. Ya. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Al-Um, ya, beliau menyebutkan di antara malam-malam yang perlu dihidupkan itu adalah malam nisfu Sya'ban. Beliau menyebutkan ada beberapa malam yang hendaknya dihidupkan, di antaranya 10 malam terakhir, ya. Beliau menyebutkan 5, ya. 10 malam terakhir bulan Ramadan,
10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Demikian juga malam Idul Adha, malam Idul Fitr, malam Idul Adha, kemudian juga malam nisfu Sya'ban. Ya, dan juga malam nisfu Sya'ban. Ya, dihidupkan dengan ibadah. Ya. Kalau 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya, ma'ruf ya. Padanya turun Lailatul Qadar, dan Nabi SAW bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir. Kemudian juga di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, ini juga beribadah ya. 10 malam Dzulhijjah. Ada hadis yang menunjukkan bahwa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hendaknya seorang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kemudian juga di malam takbir ya, malam Idul Adha dan malam Idul Fitr ya. Ini hendaknya diisi dengan takbir. Kemudian yang kelima adalah malam nisfu Sya'ban. Ya, malam nisfu Sya'ban. Ya. Ya, ini pendapat sebagian ulama. Hendaknya malam nisfu Sya'ban itu dihidupkan dengan ibadah, dengan bersungguh-sungguh ibadah. Baik, sekarang bagaimana cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini? Ya. Ini bagi yang berpendapat bahwa ada keutamaan di malam nisfu Sya'ban. Ya, kalau yang berpendapat tidak ada, ya udah jalani kegiatan seperti biasa. Ya, jadi kebiasaan Anda, ya apa yang Anda lakukan seperti biasa, ya lakukan saja. Ya, adapun yang memilih pendapat bahwa pada malam nisfu Sya'ban ini terdapat keutamaan dan hendaknya dihidupkan dengan ibadah, ya maka dia bisa hidupkan dengan ibadah di malam itu. Ya, kalau dalam permasalahan fikih ya kita harus luas ya. Luas artinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama satu hal yang biasa. Ya, kalau Anda ingin mengambil satu pendapat, misalnya saya mengatakan oh enggak, saya mengatakan saya mengambil pendapat bahwa enggak ada keutamaan nisfu Sya'ban, ya. Tidak perlu mengadakan ritual apapun, ya monggo silahkan. Ya. Tapi jangan kemudian mencela juga atau bersikap keras kepada orang-orang yang berpendapat bahwa nisfu Sya'ban itu ada keutamaannya. Ya. Bahkan ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi apa? Pendapat aktsaru ahlil ilm. Ya, kebanyakan ahlul ilm. Ya. Baik itu dari madhab Al-Hanabilah maupun dari madhab yang di luar Hanabilah. Ya. Sehingga jangan kemudian ya seperti sebagian kawan-kawan nggak bijak yang ngambil fatwa sebagian para ulama kemudian mencela. Ya, ini kurang bijak kalau saya berpendapat ini kurang bijak. Ya. Hendaknya kita berlapang dada. Ya, berlapang dada. Banyak ulama yang mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban ini memiliki keutamaan, bahkan ini mayoritas dari para ulama. Baik, kembali ke pembahasan kita. Barakallahu fikum. Apa amalan yang bisa kita lakukan? Ya. Dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, beliau mengatakan ikhtalafa ulama ahli Syam fi sifati ihya'iha ala qaulain. Ya. Ulama negeri Syam berbeda pendapat tentang bagaimana cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ya. Ahaduhuma, pendapat yang pertama kata beliau, annahu yustahab ihya'uha jama'atan fil masajid. Ya. Bahwa kata beliau, pendapat yang pertama bahwa mustahab hukumnya untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban secara berjamaah di masjid. Ya, jadi melakukan sholat berjamaah, ya, membaca Al-Quran bersama, berzikir bersama di masjid. Maka ini pendapatnya Khalid bin Ma'dan wa Luqman bin Amir wa ghairihima. Ini pendapatnya Khalid bin Ma'dan, tadi sudah kita sebutkan. Ya, demikian juga Luqman bin Amir dan yang selain keduanya. Apa yang mereka lakukan? Yalbasuna fiha ahsana thiyabihim. Diriwayatkan bahwa mereka dahulu menggunakan pakaian terbaik mereka. Ya. Wa yatabakharun. Ya. Demikian juga mereka menggunakan bukhur. Bukhur itu kayu gaharu yang mereka bakar sehingga keluar asapnya, lalu mereka pakaikan atau mereka sebarkan baunya di pakaian mereka, ya. Kalau antum pernah ke Saudi, ya, di Masjid An-Nabawi itu sering
orang membawa bukhur. Kemudian diambil pakaiannya, lalu kemudian ditaruh di bajunya, biar bajunya wangi, ya. Kemudian wa yaktahiluna wa yakumuna fil masjid, ya, lailatahum, ya, lailatahum tilka wa wafaqahum Ishaq bin Rahawayh ala dzalik. Atau sebelumnya kata beliau wa yakumuna fil masajid, kemudian mereka pun beribadah di masjid, ya, mereka berkumpul di masjid kemudian beribadah bersama-sama di masjid pada malam tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh Khalid bin Ma'dan dan Luqman bin Amir ini disepakati oleh Ishaq bin Rahawayh, ya. Ishaq bin Rahawayh atau Ishaq bin Rahuyah, ya. Ada dua cara penyebutan nama Imam Ishaq bin Rahawayh. Ya, Ahlul Hadis itu tidak suka memanggilnya dengan Rahawayh, tapi dengan Rahuyah, karena Wah itu dipercaya oleh mereka sebagai nama iblis. Ishaq bin Rahuyah. Dan ini disepakati oleh Ishaq bin Rahuyah, ya. Dan mereka mengatakan waqala fi qiyamiha fil masajid jama'atan laisa bibid'atin, ya. Dan beliau, yakni Ishaq bin Rahuyah, mengatakan bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban di masjid-masjid secara berjamaah ini bukanlah kebid'ahan, ya. Naqalahu anhu Harbul Karmani fi masailihi, ya. Pendapat ini dinukilkan oleh Harb al-Karmani dalam masailnya, ya. Harb al-Karmani ini termasuk dari muridnya Imam Ahmad dan juga muridnya Ishaq bin Rahawayh. Nah, ini cara yang pertama, ini mereka berkumpul di masjid untuk beribadah bersama-sama. Kamu sana dulu, sama Omah dulu ya. Ayah lagi ngajar ya. Barakallahu fiik, tutup dulu ya. Ya. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua kata Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab, wa tsani, ya, annahu yukrahul ijtima' fiha fil masajid lis-salati wal qasasi wad du'a. Ya. Cara yang kedua, bahwa tidak disukai untuk berkumpul di masjid. Ya, pada malam tersebut tidak disukai untuk berkumpul di masjid, baik itu untuk melakukan sholat secara berjamaah, demikian juga membacakan kisah-kisah atau memanjatkan doa bersama. Namun wala yukrah an yusalliya ar-rajulu fiha li khasati nafsihi. Namun tidak dimakruhkan seseorang itu, ya, sholat sendiri. Ya. Tidak dimakruhkan seorang itu sholat sendiri. Ya. Jadi bagaimana cara yang kedua ini? Tidak dalam keadaan berjamaah, tapi masing-masing, ya. Secara individual dia melakukan ibadah, memperbanyak sholat di malam tersebut. Wa hadza qaulul Auza'i imamu ahli Syam wa faqihihum wa faqihihim, ya, wa alimihim. Dan ini adalah pendapatnya Al-Imam Auza'i, imamnya ahli Syam dan faqihnya serta alimnya. Wa hadza huwal aqrab insyaallah taala, dan inilah yang lebih dekat kepada kebenaran insyaallah taala. Ya. Jadi kata Al-Imam Al-Auza'i, ya, cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban adalah memperbanyak ibadah secara individual, secara sendiri-sendiri. Ya. Jadi kalau ingin sholat, ya sholat sendiri, perbanyak sholat-sholat sunnah. Sholat apa yang kita lakukan? Sholat sunnah mutlaqah. Selain sholat wajib kita tunaikan, ya, sholat rawatib kita tunaikan, kita tambah dengan sholat-sholat sunnah mutlaqah. Ya. Adapun yang berkumpul di masjid tadi, ya, demikian juga ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, senada dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga tidak mengingkari kalau seseorang itu, ya, sholat, ya, sendirian, kata beliau,
maka yang demikian tidak mengapa. Ya. Atau dia melakukan sholat, ya, sholat berjamaah, tapi tidak kemudian menentukan sholat-sholat tertentu. Jadi misalnya dia sholat berjamaah di masjid, ya, dengan sholat-sholat yang dengan sholat wajib misalnya, ya, maka yang demikian masyru'. Tapi kemudian yang diingkari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, ada sholat-sholat tertentu yang dilakukan secara berjamaah, ya. Seperti yang beliau berikan contoh, ya, mereka melakukan sholat 100 rakaat, ya, dengan membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 1000 kali. Ya, maka yang demikian tidak boleh. Ini yang diingkari oleh para ulama. Ya, jadi mereka melakukan sholat 100 rakaat, di mana 100 rakaat ini setiap rakaatnya membaca Qul huwallahu ahad 10 kali. Ya, sehingga 1000 kali terbaca Qul huwallahu ahad. Nah, ini yang diingkari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa hadza bid'atun, ya, lam yastajibbaha ahadun minal a'immah. Ya, lam yastahibbaha ahadun minal a'immah. Maka ini merupakan suatu kebid'ahan yang tidaklah dianggap mustahab oleh salah satu ulama pun. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakannya sebagai sebagai perkara yang mustahab. Ya. Di dalam pendapat beliau yang lain, ya, dalam Majmu' al-Fatawa, beliau mengatakan, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan tentang sholat sendirian, ya, di malam nisfu Sya'ban tidaklah mengapa. Kata beliau, amma lailatul nisfi faqad ruwiya fi fadliha ahaditsu wa athar. Ya. Adapun malam nisfu Sya'ban telah diriwayatkan tentang keutamanya, ya, sekian banyak hadis dan athar. Wa nukila an ta'ifatin minas salafi annahum kanu yusalluna fiha. Dan dinukilkan dari sebagian salaf bahwa mereka melakukan sholat padanya. Wa sholatul rajuli fiha wahdah qad taqaddamahu fihi salafun. Maka seorang laki-laki yang dia sholat sendirian, ya, maka yang demikian telah dilakukan oleh para salaf. Walahu fihi hujjatun fala yunkaru mithlu hadza. Dan dia memiliki hujjah, maka tidaklah diingkari. Ya. Nah, ini perkara yang bisa kita lakukan. Ya. Kalau Anda memilih pendapat bahwa malam nisfu Sya'ban ini memiliki keutamaan, maka bisa diisi dengan memperbanyak sholat. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwa sholat ini dilakukan sendirian, tidak secara berjamaah. Ya. Adapun sholat yang disebutkan, yang kita sebutkan tadi, sholat 100 rakaat, ya, yang mereka sebut sebagai sholat raghaib, maka ini diingkari oleh para ulama. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Majmu' Syarh Muhazzab, ya, jilid keempat halaman 56, beliau mengingkari tentang apa yang sering dilakukan oleh sebagian orang. Mereka melakukan sholat ar-raghaib. Ya, sholat ar-raghaib ini kalau di bulan Rajab mereka melakukannya 12 rakaat antara maghrib dan isya. Adapun di malam nisfu Sya'ban mereka melakukannya 100 rakaat. Ini yang disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, maka beliau mengatakan as-salatani bid'atani wa munkarani qabihatan. Ya. Kedua sholat ini yang banyak dilakukan oleh orang, ya, di malam nisfu Sya'ban, ya, ini merupakan dua kebid'ahan, ya, dan juga dua kemungkaran yang demikian buruk. Lalu beliau menyebutkan ada sebagian orang yang melakukan amalan ini karena mengambil dari sebagian kitab.
ya, mengambil dari sebagian kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Maka kata Imam An-Nawawi, wala yuktarlu ya bi dzikrihi ma fi kitabi Qutil Qulub wa Ihya Ulumuddin. Ya. Janganlah ya orang itu terpedaya bahwa amalan ini disebutkan dalam kitab ya Qutil Qulub dan juga kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Ya, jangan karena ada amalan ini disebutkan dalam kitab selevel Ihya Ulumuddin lalu kita mengambilnya. Ya. Kata Imam An-Nawawi bahwa ini adalah kemungkaran. Tidak perlu kita terpedaya dengan penyebutan amalan-amalan ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wala bil haditsil mazkur fihima, dan jangan juga terpedaya dengan hadis-hadis yang disebutkan tentang keutamaan dua salat ini, fa inna kulla dzalika batilun, karena apa yang disebutkan ini merupakan kebatilan ya, atau hadis-hadis yang batil. Wala yuktaru bi ba'di ya man istabahu alaihi hukmuhuma minal a'immah fa sannafa waraqatin fi istihbabihima fa innahu ghalitun fi dzalik. Dan jangan terpedaya ya, jangan kita terpedaya juga dengan sebagian ulama yang masih tersamarkan bagi mereka hukum kedua salat itu ya, yaitu dari kalangan imam-imam yang mengarang lembaran-lembaran yang menyatakan mustahabnya kedua salat ini. Fa innahu ghalitun fi dzalik. Karena sesungguhnya ini merupakan sebuah kesalahan. Ya. Artinya salat raghaib yang dilakukan oleh kebanyakan manusia untuk mengisi waktu atau mengisi nisfu Sya'ban ya, maka yang demikian kata beliau adalah sebuah kesalahan ya. Nah, lantas apa lagi yang bisa kita lakukan ya? Memperbanyak doa tentunya ya, memperbanyak doa ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan bahwa waktu atau nisfu Sya'ban ini termasuk waktu dikabulkannya doa. Ya. Oleh karena itu hendaknya seseorang yang berpendapat bahwa ada keutamaan di malam nisfu Sya'ban, dia memperbanyak doa ya. Intinya adalah dia memperbanyak ibadah pada malam nisfu Sya'ban ya. Dan yang paling penting juga ya dari keutamaan nisfu Sya'ban ini, dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani tadi, bahwa keutamaan nisfu Sya'ban ini ya, dia seseorang itu bisa terhalang dari mendapatkannya apabila dia tergolong orang yang melakukan kesyirikan atau orang yang bermusuhan ya, orang yang bermusuhan dengan saudaranya ya. Oleh karena itu agar tidak terhalangi dari keutamaan malam nisfu Sya'ban ini, bagi yang berpendapat ada keutamaan di malamnya, hendaknya dia benar-benar menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, baik itu syirik akbar maupun syirik asghar. Demikian juga dia menjauhi dari sikap bermusuhan atau permusuhan ya dengan saudara-saudaranya sesama muslim. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, ini mungkin yang bisa kita paparkan berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, wallahu taala a'lam, bahwa ada khilaf di kalangan para ulama tentang keutamaan malam ini. Ya, maka barang siapa yang mengikuti pendapat bahwa tidak ada keutamaan, maka hendaknya dia jalani ya, malam nisfu Sya'ban ini ya seperti biasa. Namun barang siapa yang mengikuti pendapat kebanyakan para ulama bahwa malam ini adalah malam yang memiliki keutamaan, maka hendaknya dia berusaha untuk meraih keutamaan di malam ini ya, dengan menjauhi kesyirikan, menjauhi permusuhan antara sama muslim. Demikian juga dia mengisi malam tersebut dengan memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang mungkin bisa kita paparkan dalam kesempatan di malam hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kemudian kami kembalikan kembali kepada Ustadz Mukhlasin hafizahullah taala. Tafadhal Ustadz.